Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Syahputra, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 84 Kelompok 4 tahun 2022. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas agenda 3, yaitu analisis isu yang berkaitan dengan manajemen ASN. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hamdani Syahputra, salah satu CPNS yang bekerja di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai analis data dan informasi. Pada latsar ini, saya dibimbing oleh tutor saya yaitu Bapak Dr. Andus Suyono, MPD, dan mentor saya yaitu Bapak Tri Indira Satya Pancawardana, ST. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 455/M tahun 2019 tentang uraian jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut uraian tugas analis data dan informasi. Yang pertama, menyiapkan bahan penyusunan program kerja sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya. Yang kedua, menyusun konsep instrumen pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis data. Yang ketiga, menganalisis data dan informasi untuk mengetahui inti permasalahan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah data dan informasi sesuai dengan hasil analisis. Yang kelima, menyusun konsep saran pemecahan masalah data dan informasi. Yang keenam, memvalidasi data dan informasi sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketujuh, menyusun bahan fasilitasi data dan informasi. Yang kedelapan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban. Yang kesembilan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Saya telah bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di layanan infrastruktur jaringan, pengelolaan data, dan sistem informasi sejak Mei 2022. Sehingga dari hasil identifikasi saya dengan bantuan senior dan mentor, saya menemukan isu-isu yang berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu yang pertama, kurang optimalnya penginputan data bidang kebahasaan dan kesastraan pada aplikasi Pangkalan Data Sistem Informasi Data Kebahasaan dan Kesastraan atau biasa disebut SIDAKS. Yang kedua, proses validasi data kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh beberapa balai dan kantor bahasa masih belum optimal. Yang ketiga, belum terdapat petunjuk teknis data kebahasaan dan kesastraan sebagai acuan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Masuk pada isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya penginputan data bidang kebahasaan dan kesastraan pada aplikasi Pangkalan Data Sistem Informasi Data Kebahasaan dan Kesastraan (SIDAKS). Keterkaitan isu pertama tersebut dengan manajemen ASN yaitu belum adanya jabatan khusus dalam pengelolaan data di balai dan kantor bahasa untuk melakukan penginputan data bahasa dan sastra pada aplikasi Pangkalan Data SIDAKS menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penginputan data. Hal ini berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS pada manajemen PNS. Selanjutnya, keterkaitan isu tersebut dengan Smart ASN yaitu belum ada media khusus untuk penyimpanan dan penginputan data di beberapa balai dan kantor bahasa seperti komputer dan hard disk eksternal, sehingga jika ada alih jabatan pengelola data maka akan menyulitkan pengelola data yang baru untuk mencari data. Dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, belum tersedianya data yang dibutuhkan oleh pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kedua, berpengaruh pada pengambilan keputusan unit kerja dalam merancang suatu kebijakan berdasarkan data dan informasi.
Isu selanjutnya yang akan dibahas adalah proses validasi data kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh beberapa balai dan kantor bahasa masih belum optimal. Keterkaitan isu kedua tersebut dengan manajemen ASN yaitu yang pertama, kurangnya SDM dalam mengelola data kebahasaan dan kesastraan di pusat menyebabkan kurang terpantaunya data yang telah diinput dari balai dan kantor bahasa. Hal ini berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS pada manajemen PNS. Yang kedua, memberikan informasi secara benar dan valid kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Hal ini berkaitan dengan kode etik ASN. Selanjutnya, keterkaitan isu tersebut dengan Smart ASN yaitu belum adanya fitur pemberitahuan kesalahan otomatis di sistem jika penginputan tidak sesuai dengan standar. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, data atau informasi yang disajikan atau diberikan kepada pihak lain menjadi kurang valid. Yang kedua, pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan menjadi kurang percaya terhadap data yang diberikan oleh instansi yang mengolah data. Yang ketiga, berpengaruh pada pengambilan keputusan unit kerja dalam merancang suatu kebijakan berdasarkan data dan informasi. Isu terakhir yang akan dibahas yaitu belum terdapat petunjuk teknis data kebahasaan dan kesastraan sebagai acuan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Keterkaitan isu ketiga dengan manajemen ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Pusdatin selaku wali data di tingkat Kemendikbudristek. Yang kedua, satuan kerja menaati ketentuan peraturan yang ditentukan oleh instansi induk yaitu Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Terkaitan isu tersebut dengan Smart ASN yaitu penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis data kebahasaan dan kesastraan perlu dilakukan segera sehubungan dengan penerapan prinsip praktis digital dan memenuhi hak dan kewajiban dalam dunia digital, yakni akses dan tidak diskriminatif serta kebebasan mendapatkan informasi. Hal ini penting bagi publik supaya pengguna media digital dan Kemendikbudristek sebagai pelayan publik dan pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Informasi yang disajikan pada aplikasi data pokok kebahasaan dan kesastraan atau biasa disebut Dapobas menjadi kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan misinformasi. Analisis isu prioritas dengan metode USG. Metode USG memvalidasi isu berdasarkan 3 item, yaitu urgensi, seriousness, and growth. Yang pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, diangkat, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Yang ketiga, growth, seberapa parah kemungkinannya isu tersebut jika berkembang dan akan semakin buruk jika dibiarkan. Berdasarkan analisis metode USG yang sudah dilakukan, hasil analisis prioritas isu dengan menggunakan metode USG pada tabel tersebut menunjukkan isu belum terdapatnya petunjuk teknis data kebahasaan dan kesastraan sebagai acuan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi menjadi prioritas pertama dari kedua isu lainnya. Isu ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Hal ini disebabkan petunjuk teknis tentang satu data pendidikan sedang ramai dibahas, terutama jika ada permintaan dari kementerian atau lembaga lain dan sering digunakan sebagai data dukung dalam kebijakan nasional.
Tingkat seriousness yang dikatakan sangat mendesak atau gawat dikarenakan petunjuk teknis ini dapat menjadi bahan pedoman untuk penginputan data selanjutnya pada bidang bahasa dan sastra di balai atau kantor bahasa. Kemudian kriteria growth yang mendesak karena jika tidak adanya petunjuk teknis, maka pelayanan yang tidak prima dalam menyediakan data dukung untuk perencanaan maupun pemantauan dan evaluasi. Solusi terhadap isu prioritas. Yang pertama, membuat perencanaan apa saja yang dibutuhkan dalam memenuhi juknis data kebahasaan dan kesastraan sesuai Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022. Yang kedua, merancang struktur basis data sebagai acuan awal dalam pengembangan sistem. Sekian penjelasan tugas analisis isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.